Pak Am, saya mau tanya. Teman saya kemarin bertanya dia sudah pengen nikah, tapi dia bingung karena tuntutan orang tua yang terlalu tinggi. Kata orang tuanya dia harus mempunyai suami yang kaya. Tapi sekarang susah banget cari suami yang kaya. Sekarang ada pria yang berniat untuk melamarnya, tapi pria itu dari keluarga yang biasa saja. Dan teman saya juga belum benar-benar mencintainya. Namun teman saya ingin memilih pria itu karena pria itu berniat melamarnya. Pertanyaannya apa yang harus teman saya lakukan? Apa boleh dia tidak nurut kepada orang tuanya dan apa boleh menikah? Tapi belum ada cinta sama sekali sama dia. Dia ingin menikah karena takut seperti anak-anak zaman sekarang. Ya, oke. Pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa orang tua itu kadang membuat kriteria, ya, dan itu sah-sah saja. Nah, kamu cari laki-laki itu yang ganteng, yang pintar, ya, yang sekolahnya tinggi, terus punya rumah bagus, punya mobil bagus, ya, itu pasti ayah bangga punya mantu seperti itu. Ya, kalau orang tua bikin kriteria dan menjadi cita-citanya ya sah-sah saja sih, ya. Namun tetap kan yang menentukan kita jatuh cinta kepada siapa dan orang itu jatuh hati kepada kita kan orang tua nggak bisa ngatur. Jadi prinsipnya Anda boleh saja mengajukan calon pria yang tidak sesuai kriteria. Ayah, aku sudah menemukan calon, tapi nggak sesuai kriteria ayah. Gimana? Jadi omongkan. Tapi andanya kudu ada cinta dulu, kudu ada ngeklik dulu, kudu ada suka dulu sama orang itu. Karena Rasul menganjurkan kita menikah itu harus kepada orang yang ngeklik gitu. Ada rasa dulu gitu. Jangan pokoknya mah lalaki lah, pokoknya geus nikah we gitu. Nggak boleh begitu. Pokoknya mah perempuan. Yang penting aku nikah sama perempuan, terserah aku suka nggak suka, pokoknya nikah. Iya teteh nggak boleh. Jadi nikah itu harus ada rasa. Dari mana saya bisa mengatakan begitu? Ini dari Rasul. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya akan menikah dengan seorang wanita Madinah. Kan banyak orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Jadi dari Mekah ke Madinah, si anak muda ini orang Mekah. Lalu dia kelihatan sangat bergembira. Dia bilang, ya Rasulullah, saya akan menikah dengan seorang gadis Madinah. Lalu kata Rasul, kamu udah lihat belum perempuannya? Belum ya Rasulullah. Tapi ini saya pokoknya mau dinikahkan dengan gadis dari Madinah. Kata Rasul, kamu belum lihat? Belum. Kata Rasul, lihat dulu. Kamu lihat dulu. Kamu harus ada suka dulu. Nah setelah itu kamu baru menikah. Jadi ini mengandung makna para teteh, akang ya, mojang, bujang. Anda nikah itu harus dengan orang yang ngeklik. Harus ada rasa begitu. Nah ini sebabnya dalam Islam tidak boleh orang tua memaksa menikahkan anaknya padahal anak nggak suka. Oleh sebab itu salah satu syarat untuk menikahkan anak itu harus suka dulu kepada calonnya. Ya, bahkan zaman Rasul ini ada riwayat yang sangat ekstrim. Dan ini jadi pelajaran bagi para orang tua bahwa kita tidak boleh menikahkan anak kepada laki-laki yang tidak dia suka. Itu nggak boleh. Kita harus nanya, kamu suka nggak? Kalau suka bapak nikahkan. Kalau enggak ya jangan. Gitu. Ini ada anak yang dipaksa nikah sama orang tuanya. Dia datang kepada Rasul. Ini perempuan nih. Ya Rasulullah, saya punya ayah. Ayah saya baik. Ayah saya soleh. Dan dia mencarikan untuk saya seorang laki-laki yang baik dan soleh. Nggak mungkinlah ayah saya mencarikan laki-laki buruk. Jujur ya Rasul, saya nggak suka dengan laki-laki itu. Tapi ayah saya tetap menikahkannya. Namun sampai sekarang saya nggak ada cinta sama dia. Apa kata Nabi?
Apa kata Nabi? Kamu dapat mas kawin apa? Ini udah nikah, mujang-mujang ini sudah terjadi pernikahan. Kata Rasul, kamu dapat mas kawin apa? Saya dapat mas kawin sebidang kebun. Berarti ini si cowoknya orang kaya. Karena zaman dulu orang yang punya kebun tuh orang kaya begitu. Saya dapat sebidang kebun ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Kembalikan mas kawinnya dan jatuh talak satu. Nah jadi si wanita itu ngeluh kepada Rasul, ya Rasulullah, saya nggak mau mengkufuri suami saya, gitu. Artinya, kok saya nggak ada cinta ya? Ini jujur saya ngikutin orang tua saya, tapi saya dengan berjalannya waktu nggak ada cinta. Saya nggak mau mengkufuri suami saya. Suami saya orangnya baik, baik sekali, soleh. Tapi saya nggak ada cinta. Apa kata Nabi? Kamu dapat mas kawin apa? Sebidang kebun, kembalikan. Dan jatuhlah talak satu. Nah, para ayah, para ibu tolong perhatikan kalau anak-anak kita itu harus menikah dengan laki-laki yang dia sayangi, dengan istri dengan perempuan yang dia sayangi. Kita nggak boleh egois, pokoknya kamu nikah. Kamu ngandelin cinta, makan itu cinta. Nah, emang ya, kalau mau nikah itu perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tetapi cinta ngeklik kata anak sekarang mah, gue nggak ngeklik. Nah, ngeklik itu penting. Kudu ngeklik, kudu ada chemistry. Nah, kalau udah ada chemistry, bismillah nikah. Tapi kalau Anda nggak ada chemistry, ya jangan atuh. Ya, Anda kok menikah tanpa modal. Orang yang punya modal cinta saja nggak kuat lama, gimana nggak punya modal? Begitu ya. Nah, jadi saran saya, kalau Anda suka dengan laki-laki itu, Anda boleh kenalkan dengan orang tua. Sekalipun laki-laki itu tidak memenuhi kriteria. Nggak apa-apa, kenalkan saja. Ya, begitu. Tapi kalau Anda sendiri nggak suka, ya atuh jangan mengenalkan kalau Anda nggak suka mah. Ya, begitu. Apalagi udah mah laki-laki ini nggak sesuai kriteria Anda, nggak sesuai kriteria orang tua, Andanya juga nggak suka, terus ngapain dikenalkan sama orang tua? Gitu. Jadi pakailah logika yang memang masuk akal. Itu ya, wallahu a'lam.